Pernah nggak sih kamu ngerasa otak tuh kayak lagi nggak beres? Kayak ada kabut tebel yang bikin susah mikir jernih. Nah, fenomena ini yang sering banget disebut brain rot atau pembusukan otak adalah perasaan capek mental dan susah fokus di tengah dunia digital yang serba cepat ini. Tapi tenang, kabar baiknya ini bisa diperbaiki kok. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas caranya. Coba deh, ngerasa nggak kalau sekarang tuh makin susah buat fokus ke satu hal aja? Atau mungkin kamu jadi sering banget lupa hal-hal kecil kayak naruh kunci di mana, atau barusan mau ngapain? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini gejala yang super umum zaman sekarang. Coba kita cek lagi lebih dalam. Kamu ngerasa gelisah nggak kalau nggak lagi nge-scroll media sosial? Tangan kamu secara otomatis buka HP setiap ada waktu luang kan? Terus otak rasanya capek, berkabut, dan belajar hal baru tuh rasanya kayak mendaki gunung. Wah, ini semua tanda-tanda yang jelas banget. Yap, semua gejala tadi itu mengarah ke satu istilah yang lagi ramai banget dibicarain. Pembusukan otak atau brain rot. Dan ini bukan sekedar istilah iseng di internet loh. Ini fenomena nyata yang dipicu sama gaya hidup modern kita. Jadi, apa sih sebenarnya pembusukan otak itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana fungsi kognitif kita menurun gara-gara kebanyakan stimulasi, terutama dari konten-konten video pendek yang kita tonton tiap hari. Akibatnya, kemampuan kita buat fokus, ngingat sesuatu, dan mikir jernih jadi anjlok. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, otak yang kebanyakan stimulasi itu gampang capek. Susah ngerjain tugas yang butuh waktu lama, dan bawaannya pengen cari hiburan terus. Rasanya kayak kejebak. Nah, di sisi lain, otak yang fokus itu bisa kerja mendalam, gampang belajar, dan mikirnya kreatif. Inilah yang bikin kita bisa bertumbuh. Pertanyaannya, otak kamu sekarang lebih condong ke yang mana? Dan ini nih, poin yang paling krusial. Kalau dibiarin aja, hidup kamu bisa kerasa mandek. Waktu berharga yang harusnya bisa dipakai buat ngembangin diri, malah habis buat nge-scroll tanpa tujuan. Sayang banget kan? Tapi, eits, jangan panik dulu. Ada solusinya kok. Cara pertama adalah meditasi. Lupain gambaran orang duduk bersila di atas gunung ya. Anggap aja ini latihan praktis buat ngelatih otot fokus kamu. Soalnya, salah kaprah terbesar soal meditasi itu adalah kita harus ngosongin pikiran. Bukan itu intinya. Inti meditasi itu sebenarnya cuma melatih pikiran kita buat kembali ke satu titik fokus. Udah, itu aja. Diulang-ulang terus. Cara prakteknya gampang banget, serius. Pertama, pilih satu objek fokus. Bisa sensasi dua jari yang digesek-gesekin atau suara napas kamu sendiri. Kedua, pasang timer. Mulai dari 5 atau 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Ketiga, dan ini yang paling penting, pas pikiranmu ngelantur, dan itu pasti terjadi, balikin lagi aja perhatianmu pelan-pelan ke objek fokus tadi. Jadi gini, latihan yang sebenarnya itu terjadi pas kamu sadar pikiranmu lagi kemana-mana, terus kamu dengan sadar narik pikiran itu balik lagi. Setiap kali kamu ngelakuin itu, kamu lagi nguatin otot fokus di otak. Jadi jangan malah bete kalau pikiranmu buyar, justru itu tandanya latihan kamu berhasil. Oke, lanjut ke cara kedua yang ampuh banget. Anggap aja membaca buku itu kayak pergi nge-gym, tapi ini khusus buat otak. Kutipan ini bener banget. Makin sering kamu baca, makin kuat dan tajam otak kamu. Soalnya, membaca itu maksa otak kita buat kerja keras dengan cara yang beda banget sama pas kita lagi nge-scroll media sosial. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala pas kita lagi baca? Pertama, koneksi antar sel-sel otak jadi makin kuat. Kemampuan mikir logis jadi lebih bagus, kamu juga jadi lebih gampang buat nyerna informasi baru. Dan yang paling keren, kamu itu lagi ngebangun yang namanya materi putih di otak. Materi putih itu apa lagi? Gini deh, bayangin ini tuh kayak jaringan kabel fiber optik di otak kamu. Ini adalah jalur super cepat yang bikin informasi bisa wira-wiri antar bagian otak. Makin tebel dan kuat jaringannya, ya makin cepat dan efisien juga kamu mikir. Dan ini bukan omong kosong loh. Ada studi dari Carnegie Mellon yang nemuin kalau volume materi putih di area otak yang ngurusin bahasa itu ningkat drastis setelah program baca harian selama 6 bulan aja. 6 bulan. Itu bukti fisik kalau membaca bener-bener bisa ngubah struktur otak jadi lebih baik. Mungkin ada yang mikir, tapi aku malas baca. Kuncinya simple, mulai dari topik yang bener-bener bikin kamu penasaran. Rasa penasaran itu bumbu rahasia yang bisa bikin membaca jadi nagih, bukan lagi kewajiban. Oke, strategi pamungkas yang ketiga. Ini metode super praktis buat ngambil alih kendali hari kamu, namanya zona waktu.
Zona waktu itu intinya adalah kamu secara sadar ngeblok waktu-waktu tertentu dalam sehari buat aktivitas yang spesifik. Ini kayak ngasih sinyal yang jelas ke otak. Sekarang waktunya fokus. Atau oke, sekarang boleh santai. Contohnya kayak gini, simple banget. Misal, jam 8 pagi sampai 12 siang itu zona produktif. Cuma buat kerja atau belajar, haram hukumnya nge-scroll. Terus, jam 1 sampai 3 sore itu zona bebas, terserah mau ngapain. Nah, malamnya, mungkin jam 7 sampai 9 itu zona belajar, buat baca atau nonton dokumenter. Simple kan? Struktur simple kayak gini tuh ampuh banget buat mutusin kebiasaan nge-scroll secara otomatis. Jadi bukan lagi algoritma yang ngendaliin kamu, tapi kamu yang pegang kendali penuh atas harimu. Nah sekarang kamu udah punya semua alatnya nih. Perjalanan buat benerin otak kamu itu dimulai dari langkah pertama yang kamu ambil hari ini. Ingat ya, 3 senjata utama kita. Meditasi buat ngelatih fokus. Membaca buat ngebangun otak yang lebih kuat. Dan zona waktu buat ngendaliin hari-hari kamu. 3 pilar simple buat dapetin lagi kejernihan pikiran. Jujur aja, ini nggak gampang. Ngubah kebiasaan itu emang susah. Tapi ini bisa banget dilakuin. Bagian yang paling berat itu cuma satu, maksa diri sendiri buat mulai. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, kapan kamu mau mulai ngambil alih kendali atas otakmu sendiri? Jawabannya ada di tanganmu.